Ya teman-teman, di sini kita mau review modal YouTuber di tahun 2020 ya. Mungkin di tahun ini banyak yang ingin menjadi YouTuber, dan kita itu harus tahu dari mana modal itu. Tentunya dengan modal kita dengan handphone itu udah bisa sebenarnya. Cuman tergantung ya model handphonenya seperti apa. Mungkin kalau pakai smartphone yang lebih canggih bisa, cuman gimana ya nanti kalau buat ngedit buat itu kan kita butuh seperti apa, kayak komputer juga butuh. Cuman kalau main pakai HP juga bisa. Intinya kita kalau mau bikin YouTube itu bikin akun yang ini, yang pasti, dan itu jangan sampai kita lupa kata sandinya. Dan juga ini ya, gimana ya, kita juga harus, intinya jangan lupa sama kata sandinya. Terus kita juga bikin akun itu, kita harus yakin akun itu bisa bisa bermanfaat dan bisa untuk kedepannya. Ya langsung kita review. Semisal kita mau bikin YouTube tentang musik itu kita harus menyediakan yang namanya beat. Tergantung kita bisa di main alat musik seperti apa. Contohnya kalau di gitar juga bisa ya, di ukulele bisa, tergantung skill kalian mau nunjukin yang dimana. Dan di 2020 ini kita ingin bermain YouTube itu ada cara-caranya dan butuh barang-barang yang kita butuhkan seperti modal awalnya, dan kita juga harus serius bermainnya. Jadi sekarang kita review peralatannya aja ya. Di sini disediain kamera ini bermanfaat sekali untuk bermain YouTube. Di sini kita review Nikon dan lensanya juga, baterainya juga. Ini untuk ini memindahkan, jadi kamera ini bagus sekali untuk bermain YouTube. Jadi peralatan ini tuh penting di tahun 2020. Kalau cuman bermain HP mungkin kurang ya videonya, jadi kurang menarik, entah kurang jernih entah. Dan kamera ini harganya cukup terjangkau kan, jadi nggak terlalu ya, modelnya ya emang banyak, terjangkau lah ini ya. Kalau awal mungkin kita cari yang bekas saja ya. Dan ini kegunaan kabel ini untuk mentransfer data yang di kamera mau ke laptop mau ke HP itu bisa. Cuman kalau kalian belum punya komputer apa, cuma main pakai HP bisa juga. Dan peralatan yang kedua itu kita harus sediain gitar ini itu udah dilengkapi dengan listrik. Gitar akustik ini namanya, itu untuk pemula perlu pakai gitar seperti ini, dan ini harus pakai kabelnya. Dan gitar ini bisa dibanderol dengan harga mungkin 600-700 gitu segini. Dan di tahun 2020 ini mungkin harganya udah naik, karena ini naik Yamaha, jadi beli gitar itu jangan yang ini ya, sesuai budget. Cuman kita harus tahu awetnya sampai kapan. Dan kamera ini juga bagus untuk ini, untuk apa,
untuk membuat video maupun apa dengan jangka panjang maunya film pendek itu bisa, cuman ya balik dari kalian mau ngeluarin budget berapa buat main YouTube. Jadi mungkin ini bisa, dan ini kamera dijamin saya anjurkan pakai ini. Jadi menurut saya itu nggak ada nyeselnya ya. Jadi gimana ya, ini penting ini buat main YouTube di tahun 2020, bisa ngevlog, bisa bikin video apa, terus pakai kamera ini, kamera Nikon, produk dari Nikon. Ini saya beli harganya 2 juta ke atas. Intinya ya kalau punya budget lebih ya lebih bagus, cari spek yang lain ada, cuman kalau ini standar untuk YouTuber di tahun 2020 ya cukup bagus. Peralatan lainnya juga ada, harus pakai tripod juga buat rekam, dan kita juga harus konsisten sama jadwal tayangnya, dan minimal seminggu itu 3 kali, kalau bagus sih seminggu 4 kali, tergantung kalian punya konten apa gitu. Jadi semisal kontennya bingung mau bikin konten apa ya, kalau tentang musik kan musik banyak yang nyanyi, dan di Indonesia banyak banget lagu itu, jadi nggak masalah kalau kita cari konten ini. Dan video di kamera ini itu udah ada 24 megapiksel, jadi misal kita bikin apa itu, kita udah tidak takut lagi pakai kamera ini. Jadi ini sangat rekomendasi untuk YouTuber pemula, dan dijamin tidak menyesal. Kamera terus kita pakai handphone juga bisa nih buat video, sini buat ngedit juga bisa nih sebenarnya, cuman tergantung handphone kalian canggihnya seperti apa. Dulu saya awal bikin video juga pakai handphone Xiaomi, terus sini juga masih, cuman saya udah punya spek lain, jadi saya harus beli kamera. Dan di awal saya bikin YouTube saya jadikan gitar makapo, jadi gitar itu penting juga, cuman tergantung konten kalian ya, kalian mau bikin YouTube seperti apa dan bagaimana. Dan untuk cara ngedit sebenarnya bisa mau pakai yang di aplikasi di Play Store bisa, kalau pakai komputer lebih gampang, cuman kalau di HP itu kita agak lama yang ngeditnya. Cuman gimana ya kalau pakai HP ya, tahunya nanti memorinya gimana, gak kuat kan, repot. Kalau pakai komputer itu lebih gampang sebenarnya, cuman kan kalau kayak YouTuber pemula kan pasti nggak punya, pasti ya mending pakai handphone aja. Bisa kalau kalian bikin konten upload langsung itu bisa, cuman tergantung viewernya, banyak yang nonton apa enggak, banyak yang subscribe apa enggak. Kalau kurang menarik kan harus, kalau ingin menarik lagi kan harus diedit segala macam, harus penuh usaha untuk ngeditnya juga ya, biar kita menarik dilihatnya. Terus juga kalau kita edit juga bagus juga hasilnya, jadi orang yang nonton itu tidak bosan. Kita bisa bikin itu langsung diupload itu bisa, cuman kan orang kan lihatnya yang menarik. Contoh di tahun 2020 ini kita susah cari subscriber, cari ini ya, kalau bikin konten yang menarik, videonya yang menarik, terus itunya yang menarik, jadi gini itu bisa menambah viewer. Kalau kita mengeditnya bagus, terus kita rajin upload, itu pasti ada viewer, pasti dapat
dapat subscriber nambah kalau kita bisa upload rajin dan tidak bolong-bolong uploadnya. Yang bikin susah itu cari kontennya itu kita mau cari apa. Kalau kita mau cari konten tentang musik boleh, kalau kita rajin main gitar aja, nyanyi gitu. Misalnya kita nggak rajin ya percuma juga. Kita juga harus menguasai lagu Indonesia, lagu barat. Soalnya tergantung sih, kalau kita ada lagu yang di ini atas atau di hak cipta itu kita juga harus tahu. Kalau kita tahu lagu itu hak kita, jangan kita cover, nanti takutnya penghasilan bukan di AdSense, bukan ke kita tapi ke sana. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita kan menambah player itu bisa, cuman kita nggak dapat AdSense-nya. Ya mungkin kesalahan kita juga cari lagu yang ada hak ciptanya. Mungkin ada lagu yang ada hak ciptanya itu ada, cuman kita susah, kadang dikira nggak ada, kita upload tahu-taunya ada, kan seperti itu. Jadi ini aja ya, yang kalian tahu aja, kalian buka di itu cover lagu-lagunya siapa, lihat di itu deskripsinya ada hak ciptanya apa enggak. Kalau enggak ikutin lah gitu. Jadi kalau gampangnya seperti itu. Jadi jangan asalnya, kita juga harus lihat tata caranya, kita harus tahu bagaimana, terus kita harus ngerti juga tentang hak cipta itu. Jadi nggak modal di tahun 2020 mau buat youtuber itu yang pemula itu susah juga ya. Kita juga harus bersaing sama artis-artis yang sekarang itu yang membuat YouTube banyak sekali. Dan kita juga harus sadar bahwa yang ingin membuat konten YouTube itu bukan satu ribuan jutaan, bukan. Sekarang saingannya artis Indonesia itu banyak banget yang bermain itu. Jadi kita mungkin bermainnya sabar, karena kalau kita bikin YouTube itu jangan bikin akun cuma satu aja. Kalau bisa itu berapa akun itu. Saya bikin akun YouTube ada 4 yang berhasil, 1 yang lainnya enggak ada. Ya belum dikatakan berhasil, cuman dia bisa berkembang, itu cuma 1. Yang lainnya itu nggak bisa. Jadi kalau kalian bikin akun YouTube itu tentunya jangan 1 aja. Kalau dulu bisa bikin akun YouTube cuma 1, cuman kalau sekarang di tahun 2020 kita udah nggak bisa. Karena lihat sendirilah, kalian buka YouTube banyak kan habis yang upload. Kalau kayak kita konten kreator yang cuma dari bawah itu, dari nol, benar-benar nol, itu susah sekali. Jadi menurut saya bikin akun YouTube-nya itu jangan 1 aja ya. Jadi mungkin tergantung kalian, tergantung HP kalian juga. Kalau HP kalian tidak sering ditatarin ke bikin Gmail, itu bisa bikin akun YouTube banyak. Cuman kalau sering ya nggak bisa. Jadi kita mungkin ganti nomor dan segala macam, jadi dari nol, benar-benar nol ya. Ini teman-teman, segitu aja mungkin dari saya. Mungkin kita pakai handphone juga bisa, cuman kita lihat kondisi sekarang ini orang bermain YouTube saingannya apa, handphone itu kalah sekarang sama yang bermain YouTube di HP. Sebenarnya bisa di HP, cuman tergantung orangnya, dia pintar mengambil gambarnya apa enggak, bening apa enggak, jernih apa enggak. Cuman kalau kita modal sedikit pakai kayak gini, kita kan lebih kreatif, lebih semangat. Jadi jangan pikirannya saya punya kamera kenapa enggak bikin konten gitu. Jadi kan pikirannya semangat, ada kamera kenapa enggak bikin konten. Terus di kamera juga kita bisa transfer ke HP lewat ini kabel data, ini kamera ya, ini harus pakai OTG nya itu yang tergantung HP kalian tipe apa. Kalau OTG buat HP yang ini, HP apa, HP yang itu
OTG-nya beda ya, seperti ini OTG USB biasa ini, cuman kalau hanya ada ini kita harus beli OTG lagi yang itu yang sesuai dengan apa, lubang chargernya. Jadi bermain YouTube itu jangan lupa, kita harus rajin upload, kita harus sering-sering update di YouTube kalau kita mau jadi konten kreator yang bisa dikenal, bisa dipahami. Kalau enggak kita nggak bisa. Jadi benar-benar kalau seorang biasa yang ingin bermain YouTube itu dari nol, bukan seperti seorang yang udah punya apa, yang selebgram yang udah terkenal ya, dia bermain YouTube aja, upload aja, subscribernya sehari udah memenuhi syarat. Kalau kita yang konten kreator yang dari nol itu ya nggak bisa. Jadi kita itu harus bermain triknya itu harus rajin. Kalau kita nggak rajin kita nggak bisa. Jadi gini ya, kita itu lihat pasaran YouTube-nya, terus kalau kita lihat trending lagi trending apa ini, kita boleh menirunya, teman. Kita harus sesuai dengan diri kita, jangan meniru persis gitu, nanti takutnya kita dikira apa, menjiplak karyanya. Jadi kita, oh yang trending lagu ini nih, oh berarti saya harus cover sesuai dengan kemampuan, dengan ini Anda, jadi keinginan Anda. Jadi itu nggak merusak nama baik yang lagi trending itu. Jadi kita kan tahu jam-jam masuknya bikin coveran seperti apa dan nadanya seperti apa, itu sesuai diri kalian aja, jangan diikutin persis sama penyanyi itu, jangan. Yang penting kita suaranya masuk, jadi main gitar, main apa masuk. Jadi kalau kita basicnya bermain musik, bermain apa, keluar semua skill kalian di YouTube. Jadi skill kalian contohnya banyak itu dikeluarin aja lewat YouTube. Jadi konten kalian campur, ada yang main gitar, kaliannya benerin apa gitu, dibikinin kontennya aja, siapa tuh bermanfaat kan. Yang penting kita bermain itu kan bermanfaat buat yang nonton, buat kita juga. Jadi kan nggak ada salahnya kan kalau kita ini apa, bermain YouTube sesuai kemampuan kita, maunya kita ahlinya bermain apa gitu ya. Jadi sekian teman dari saya, mungkin YouTube kreator di tahun 2020 ini kita harus selalu berjuang dan berusaha. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dimengerti dan bisa dipahami tentang kita harus bermain YouTube, terus kita harus bermodalkan ini ya, ini barang-barang ini, gitar, kamera, handphone ini, terus apa, tripod juga ya, terus konten, terus akun juga ya. Kita jangan bikin akun yang sembarangan. Kalau bikin YouTube itu takutnya nanti akun sembarangan udah berkembang kan, kasihan kalian, kasihan kan kalau kita udah bikin akun bener, bikin konten bener-bener dimasukkan ke akun yang nggak jelas kan. Terus hati-hati juga bikin kalian upload video, takutnya nanti ada orang yang menciplak kalian, nanti kan belum bisa dimonetize. Mungkin kalau udah memenuhi syarat di tahun 2020 bisa dimonetize dan nggak bisa diambil orang lain akunnya. Jadi sabar dulu kalau mau cari kalau mau dimonetize. Mungkin lama juga kalau dimonetize itu aja gitu. Kita juga harus menunggu konfirmasi dari pihak YouTube akun kita di ini enggak. Kalau enggak ya berarti bukan rezeki kita, kalau diterima di YouTube berarti rezeki kita. Intinya gitu aja ya teman-teman. Terima kasih buat yang udah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya cuma menambahkan di sini aja, mungkin lain waktu saya mau cover lagu-lagu lagi pakai gitar, pakai ukulele ya. Cuman sekarang saya belum ada ide nih buat apa, buat bikin konten tentang nyanyi, karena lagi susah juga saya cari partner buat main gitarnya, nggak main sendiri gitu. Jadi kalau ada partnernya kan gampang gitu. Jadi nantilah saya pikirin lagi buat konten. Yang bikin YouTube itu yang paling susah itu konten. Kalau kita apa, nggak bisa cari konten yang bisa kreatif, itu YouTube itu nggak bakalan jalan.
Ya oke, terima kasih teman-teman, dari saya sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke.